Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Hai Saling Sapa Jalan-Jalan, gimana kabarnya? Udah jalan-jalan kemana hari ini? Kalau belum jalan-jalan harusnya udah jalan-jalan. Karena sekarang udah mulai longgar lagi, tapi tetap jaga protokol kesehatannya harus dijaga. Tapi harus jalan-jalan biar kita bisa saling sapa. Kayak saya bisa menyapa seorang perempuan keren ini menurut saya. Ada Mbak Santi Jiwandono. Selamat siang Mbak. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Baik, sehat, terima kasih. Sekarang sibuk apa nih? Wis, sibuk kuliah lagi, Alhamdulillah ini mendapat hidayah untuk kuliah lagi. meneruskan yang dulu belum tuntas sebenarnya. Terus ya seperti biasa memberikan pelatihan bagi klien, karyawan, mahasiswa, lalu masih nulis buku. Oke, Masih akan ada masih nulis lagi. Oke. Dulu karyawan kan? Ya. Selama berapa tahun? 20. Lama. Suwe. Lama. 20 tahun jadi karyawan itu pada akhirnya terus kemudian memutuskan berkegiatan yang sekarang ini kerasa jumping nggak sih Mbak? Yes, sangat jumping. Sangat jumping. Tapi justru itu asiknya. Tapi gitu ya? Karena ada sesuatu yang baru sama sekali belum pernah saya lakukan, cemplungin aja gitu. Oke. Dan sekarang lagi sibuk kuliah sama pelatihan, ngajar Ya. juga. Ya. Ya. Pelatihan di bidang Komunikasi. Oke, Luas. praktisi komunikasi Ya. secara general. Ya. Karena kalau kuliah mata kuliah komunikasi itu kan teori ya. Yes, betul. Kalau prakteknya berarti sampai ke ranah public speaking. Betul, salah satunya public speaking. Oke. Public speaking banyak ya yang belajar sekarang, mungkin sudah mulai menekuni ya kan? Sudah lama sebenarnya public speaking itu sesuatu yang sejak awal saya memulai karir sebagai seorang komunikator ya, kalau boleh dibilang begitu, adalah sesuatu yang sangat top. Semua orang itu ingin menjadi public speaker dari dulu sampai sekarang. Tapi ya gitu deh, teknik saja menurut saya nggak cukup. Betul. Yang penting adalah apa ya, mindset sama apa sih sebenarnya alasan kenapa orang harus dengerin kamu speaking gitu. Oke. Menurut saya itu yang justru harus dicari. Bagaimana orang bisa mendengarkan kita? Dan mengapa Mengapa? saya harus dengerin kamu kan? Ada berarti ada poin-poin interestnya ya Betul. yang harus Ada jadi konten kuncian gitu ya. Iya, ada konten yang harus inspiratif ya dong, berarti bisa memberi motivasi pada orang atau membuat mereka punya prinsip yang berbeda atau perilaku yang berubah gitu. Ada perubahan perilaku di situ. Iya, jadi nggak hanya asal tampil tapi harus kontennya tuh harus berbobot gitu. Iya, bisa ada persuasi ya kan, Ya, edukasi betul, gitu betul. ya, informasi. Ya secara teoritis komunikasi begitu memang ya. Iya. Tapi memang kenyataannya secara praktikal memang begitu juga. Gitu Iya, kan. betul. Dan yang saya selalu mencoba ingatkan diri saya sendiri juga, dan juga teman-teman itu ya sebelum berucap gitu ya, atau sebelum ngomong gitu ya, atau sebelum berkomunikasi lah, intinya gitu apa saja ya, itu bagus kalau dipikirin dulu gitu. Apakah pesan saya ini bakal berguna nggak ya? Jadi nggak asal main jempol gitu ya, Iya. atau telepon Iya. atau ngomong gitu, tapi ya punya prinsip dulu kayak mindset lah. Iya benar. Itu kali ya. It means kalau misalnya ngomongin soal komunikasi, ini kan era digital. Ya. Semua media komunikasi sangat memudahkan. Betul. Platform banyak banget ya kan. Yes. Mulai dari WhatsApp, Telegram, kemudian media sosial dan yang lain-lain. Bahkan e-commerce pun juga bisa menjadi Ya. sarana promo melalui video sekarang. Betul. Live streaming pun bisa langsung terjadi Biasa gitu loh. emang. Ya, benar. Berarti kan sebenarnya kekuatan public speaking ini akhirnya sifatnya jadi meluas. Yes. Pemahamannya harus
luas gitu ya Mbak. Betul, betul. Saya juga belajar dari Mbak Okta ya. Ternyata public speaking itu tidak semata hanya ngomong di depan panggung ya, untuk orang banyak gitu. Tapi speaking in public kan sebenarnya itu. Dimana pesan kita, komunikasi kita, pesan kita itu tersiar kepada publik. Iya. Tanpa kita bisa kontrol sekarang malah. Ya kan? Iya betul. Karena kalau dulu asumsinya ketika orang menyebut kata public speaking gitu ya, orang pasti anggapannya oh presentasi adalah public speaking. Betul. Pidato, Yes. ceramah, dakwah, public speaking. Iya. MC, presenter itu adalah public speaking. Yes. Untuk pemateri, mengajar juga public speaking sebenarnya. Betul. Tapi yang ada orang lupa adalah ketika kita berkomunikasi dalam sebuah tekstual gitu loh ya. Iya. Tekstual misalnya Teks, chatting ya, tekstual Iya. langsung ya. Ya. Itu yang kadang juga orang lupa gitu. Nah, itu dia menarik. Yang saya amati gini, perkembangan teknologi komunikasi itu begitu cepatnya, itu sering sekali nggak berjalan paralel sama kemampuan dan kesadaran orang penggunanya. Nggak balance ya. Nggak balance. Jadi Oke. ininya cepat sekali, ininya tertatih-tatih sehingga akhirnya banyak terjadi error kan gitu. Nah, itu. Etika komunikasi kalau kita pandangan umum yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah biasanya bagaimana berkata sopan secara lisan, ya kan? Betul. Terus kemudian bagaimana posisi gestur, Ya. gestur tubuh. Ya. Tapi yang banyak orang lupa ketika kita sudah masuk ke dunia digital bahwa kita harus berbahasa melalui tekstual, ngobrol ya, conversation tekstual itu pun juga yang kadang banyak yang sering skip ya Mbak. Betul. So bagaimana sih seharusnya gitu loh? Ya, karena digital dan online itu kan sebenarnya membuat seolah-olah jadi begini. Semua pesan nonverbal yang tadinya itu langsung kelihatan ya kan. Kalau kita ketemu gini kan saya bisa lihat. Ya. Bisa lihat Mbak Ekspresi. Okta, ekspresinya, gerakannya gitu sehingga saya bisa menangkap signalnya kan. Oh, ternyata Mbak Okta mungkin tidak terlalu suka dengan pembicaraan ini misalnya. Oke, saya Iya. rubah deh. Nah, di dalam dunia digital itu semua kan hilang. Iya. Nah. Terasa. Jadi, menurut saya pertama yang harus dilakukan ya harus ada upaya ekstra. Oke. Sehingga kewaspadaan atau precondition atau bukan precondition itu memahami kira-kira pesan saya itu akan terterima bagaimana itu harus jadi makin gede upayanya kan gitu. Iya, betul. Supaya miskomnya nggak makin gede karena kita nggak lihat apalagi tulisan sudah Iya, betul. tulisan salah koma aja gitu ya Bisa salah nah Iya. salah masuk WA gitu misalnya WA grup gitu ya kita dimasukkan kita nggak bisa nolak gitu kan Iya. ya sudahlah gitu. Terus kita kan nggak bisa kadang-kadang punya waktu banyak untuk meriksa mereka ini semua yang ada di situ siapa sih. Yes, betul. Lalu kita salah ngomong, Kita nggak tahu background mereka juga. nah nggak tahu Iya kan? interestnya apa, kita nggak kenal siapa mereka, tapi kita dituntut untuk juga berpartisipasi misalnya gitu ya. Salah deh gitu kan misalnya ada yang tersinggung. Sudah itu dia. Iya. Karena juga kadang gini, ketika kita ya namanya bahasa teks ya. Bahasa teks itu kan pasti bahasa yang sebaiknya baku nggak sih harusnya? Kalau etis ya bagus secara etis iyalah. Kita harus pikirin. Tapi terkadang ada yang bahasa tutur dipindah ke chat. Nah itu Nah, itu yang akhirnya jadi terkadang jadi multitafsir. Iya, Iya nggak sih? Ya. Jadi multitafsir karena penerimaan apa namanya? Respon dari si komunikan ini kan Ya. belum tentu sama dengan apa yang kita maksud. Betul. Nah, untuk meluruskan itu biasanya gimana tuh Mbak kalau terjadi miskom kayak gitu? Nah, daripada kita meluruskan sesuatu yang sudah kacau, kan lebih panjang pasti, ya nggak sih? Sakit hati sudah kadung terjadi, Iya. istilahnya damage is been done lah ya. Nah, ya mending di awal kita lebih hati-hati aja dulu gitu. Jadi misalnya kata kalau nulis kalimat atau kata itu yang lengkap. Iya. Kita kan nggak tahu yang sana itu pada saat itu sedang apa atau mereka itu siapa gitu ya. Jadi lengkap. Misalnya baru pertama kali kontak ya saya Santi, saya dapat nomor ibu dari Iya. misalnya keperluan saya maksudnya mau gini bu bagaimana gitu. Iya. Nah itu memang panjang ya kan Iya. kalimatnya ya kan Iya, daripada cuman Mbak Okta tadi cerita P. Emosi kalau sudah kena P. Iki apa maksudnya? Nah itu kan memunculkan masalah baru yang harusnya bisa diantisipasi di awal kan gitu kan. Iya. Nah, karena
ya itu kalau konflik itu banyak terus kemudian kita harus tiap kali memadamkan apinya itu kan jadi lama dan mahal. Iya. Tapi habit ya, jadi pada akhirnya jadi kayak apa ya, budaya berbahasa tekstual dan lisan ya. Iya, dan tertulis ya, tulisan verbal ya betul. Jadi memang harus dibiasakan itu. Nah masalahnya kan banyak orang bilang ngapain sih susah-susah, kan udah kenal ini ya. Nah, kan ya lu tau lah gitu kan. Nah itu tadi yang Mbak Okta bilang kuncinya biasa itu. Oke. Kalau kita sudah terbiasa itu kita nggak lagi susah karena udah natural kan. Betul. Alami keluar dari kita tuh terbiasa mengucapkan selamat pagi dulu. Iya. Saya gitu, Salam nggak usah mikir kita kan gitu. Tapi kalau kita nggak biasa, kita ngeliat dulu deh, kalau orangnya sudah kenal nggak usah lah pakai yang gitu gitu kan. Jadi nggak urat kebiasaannya tuh nggak terasa. Iya. Ketika harus ada sesuatu yang resmi, nah kecolongan Bingung deh. Ah. Kecuali kalau emang udah yang terbiasa, dia bisa switch nih, bisa membedakan mana yang obrolan non formal sama obrolan formal. Iya kan? Mungkin ya ini juga akhirnya sebenarnya masuk ke parenting juga sih. Oh iya. Jadi salah satu poin parenting karena kebiasaan yang ada di rumah, ya kan, itu menjadi kebiasaan berbahasa. Itu kan jadi poin utama ketika kita juga berbahasa dengan masyarakat umum. Yes. Orang tua adalah orang dewasa pertama yang dilihat. Iya. Ya, begitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya gini nih, Mbak. Kalau kayak sekarang ketika kita jumpai platform macam-macam ya, yang TikTok. TikTok ada TikTok Shop. Ya kan, yang mereka bisa jualan live. Ya. Terus kemudian ada juga Instagram Live udah lama, ya kan. Shopee Live udah mulai ada, ya kan. Jadi jualannya udah bisa langsung jualan ini. Yang ini saya sebenarnya pengennya nanya langsung sama pelakunya langsung ya. Saya tahu ini Mbak Santi bukan pelaku, cuman apakah ada pengaruhnya ketika mungkin pernah perhatiin nggak ketika di TikTok Shop itu jualannya kayak ngomongnya tuh kayak mau apa ya? Kayak buru-buru gitu loh. Kayak buru-buru. Oke, sayangnya segera di check out ini. Keranjang 53, segera di check out. Ini barangnya bagus banget. Apakah itu sebenarnya akan berpengaruh sama keputusan konsumen untuk membeli? Bisa jadi, tapi saya nggak ngerti apakah ada durasi tertentu dalam TikTok itu yang memang dibatasi. Kalau live ya? kan enggak. Kalau enggak, oke. Nah, gini, tujuan dari iklan itu sebenarnya apa? Itu yang harus dicari dulu. Apakah dia sekedar mau bikin sesuatu yang berbeda atau bang gitu sehingga orang lihat kemudian lihat lebih jauh, atau dia benar-benar sebenarnya ingin memberikan informasi kepada orang supaya melakukan sesuatu seperti yang dia mau kan gitu. Ini cuma dengan apa yang Anda lakukan. Saya ingin belajar lebih banyak. Mana nggak termehe-mehe perusahaan kalau dengan orang gitu. Iya. Kan ya. Nah makanya kalaupun nanya ya mikirlah nanya apa. Kalau nanya sesuatu yang sudah ada gitu ya, atau yang nggak perlu dijawab, nah itu juga kalau saya jadi mencari kerjanya itu first impression yang perlu saya cari. Betul. Nanti ya. Kalau berbagi pengalaman sih Mbak, saya pernah nih buka lowongan kerja. ini lucu-lucu sumpah. Ini lucu-lucu banget. Buka lowongan kerja itu di Facebook, karena memang skupnya area Malang Raya, ya kan, untuk server, barista dan kitchen untuk sebuah kafe baru di kawasan Daung. Yang masuk Bang, dan itu memang saya mencantumkan nomor WA saya gitu ya, maksudnya mungkin biar mereka bisa nanya saya harus datang jam berapa, padahal sebetulnya di Facebook itu sudah ada gitu loh. Dan lamaran itu tidak harus tidak walk interview, jadi mereka kirim via email ya kan. Tapi yang WA saya itu ajaib coba. Jadi berasa saya yang diinterview via chat. Masa dia nanyanya begini, boleh tahu nggak Mbak gajinya berapa? Mbak ini saya kerjanya nanti bagian apa? Lah kan saya nggak tahu dia ngelamar apa. Iya kan? Dia nggak mencantumkan ngirimin dokumen apapun di WhatsApp itu, dia cuma nanya gitu. Lah ini kayaknya saya harus cari pil sabar lagi gitu kan. Terus habis itu ada yang nanya, Mbak ini saya mau ngelamar bagian kitchen, ini yang dimasak masakan apa ya? Kan harusnya saya yang nanya ya nanti ya. Iya betul. Jadi kan saya jadi bingung. Ini sebenarnya harusnya saya yang screening
kenapa dia streaming saya gitu. Saya cuma tanya saya cuma respon kirimkan saja dulu lamarannya, mencoba untuk sesuai prosedur ya kan. Maksudnya ya udah, kalau emang kamu mau melamar menjadi seorang barista ya munculkan gitu loh, track record. Betul. Iya kan, urusan nanti interview dipanggil kapan kan nanti. Betul. Gitu loh. Betul. Nah ini yang terjadi di anak-anak zaman sekarang. Ternyata ketika teman saya ada punya salah satu perusahaan properti juga begitu. Permasalahannya sama. Polanya begitu. Iya. Ya, itu memang prihatin banget. Saya juga nggak ngerti. Menurut saya gini, mereka tuh terlalu banyak terekspos dengan informasi-informasi yang bite size. Ya, bite size itu kan memang dibutuhkan ya zaman sekarang. Kita semuanya harus cepat, semuanya harus informasinya begitu banyak, tapi harus disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga bite size. Nah, saya takutnya ada yang missing tuh prosesnya, sehingga mereka kehilangan. Saya nggak tahu apakah itu sense atau kepekaan atau logika ya, bahwa untuk konteks tertentu informasinya itu harus lengkap gitu kan ya. Dan dia harus memahami audiensnya kan. Dalam konteks ini si pelamar kerja kan harus memahami konteks si pencari kerja harusnya kan. Jadi dia harusnya tahu harus nanya apa dan apa pesan yang dia harus sampaikan kan gitu. Iya, betul. Kalau enggak kan jadi kesel loh. Iya. Dan pencari kerjanya kan jadi loh, kok gini kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya sih untuk pelamar kerja yang baik ketika dia etika menanyakan gaji via WhatsApp sementara itu oke nggak? Sama sekali enggak. Komunikasi itu murah di ongkos, mahal di ego. Berarti bagaimana caranya kita bisa ketika berkomunikasi itu egonya dikelola supaya dia tidak terlalu mengemuka sehingga nanti terjadi konflik sebenarnya gitu. Berarti intinya adalah apapun hasil pembicaraan obrolan berarti kita harus siap. Betul. Dan pada saat kita berada dalam situasi sulit misalnya sebenarnya ya, apakah kita punya pandangan yang berbeda dengan lawan bicara misalnya, atau ada masalah yang timbul antara kita gitu ya, itu yang harus dikelola adalah sebenarnya bukan masalahnya tapi akarnya. Nah, akarnya itu ego. Pada saat konflik itu sebenarnya gini, misalnya kalau saya sedang memperingatkan orang lain, kamu jangan terlalu banyak makan dong, nanti beratnya badannya nambah loh. Terus yang sana merasa tersinggung gitu kan, ngapain sih lu ngurusin badan aku? Nah, body shaming deh. Nah, padahal enggak juga, maksudnya baik. Nah, yang akhirnya sering jadi ribut itunya. Padahal akarnya bukan itu sih. Akarnya gini, kamu itu sebenarnya memperingatkan saya soal berat badan. Itu untuk kebutuhan siapa? Atau untuk keperluan apa? Apakah karena benar-benar kamu peduli sama saya? Atau kamu hanya mau menyampaikan maksudmu saja? Nah, itu dua hal yang berbeda. Kayak sampai ke situ gitu. Jadi itu banyak sekali memang belum banyak orang aware. Jadi makanya konfliknya berkepanjangan. Karena akarnya nggak pernah ketemu. Akarnya saya juga belajar di sekolah akar itu. Iya betul. Makanya kenapa sekarang menjadi banyak konflik karena miscommunication, karena juga kita tidak mau itu tadi ya, melebur ego ya. Melebur ego karena juga ketika orang berpendapat, beropini A, ternyata opini kita B, kita tidak mencoba di sudut pandang si A. Gitu ya. Iya. Jadinya tujuan kita komunikasi akhirnya hanya terbatas pada pokoknya saya menyampaikan pesan saya. Gitu. Orang lain terimanya bagaimana? Tidak masuk dalam perencanaan saya gitu. Kalau ternyata timbul tidak sesuai dengan ekspektasi, loh, saya harus membela diri kan gitu. Nggak kelar-kelar. Gitu kan. Membela diri pun terkadang tidak membela diri, bukan klarifikasi, bukan untuk mengurai permasalahan, tapi malah justru recounter lagi, malah menyerang ulang. Yes, nggak kelar. Mahal. Mahal jadinya. Otomatis kalau saya telepon-teleponan itu durasi lebih lama, kuota jalan lebih lama lagi. Jadi makanya saya bilang komunikasi yang baik itu murah di ongkos sebenarnya. Asal egonya turunin. Iya. Nggak akan jadi berbiaya tinggi sebenarnya gitu. Iya sih, iya betul. Karena kalau misalnya kita bisa, iya ya dia maksudnya tuh gini loh, tapi aku nggak cocok. Cocokku, aku maunya begini, ya kan? Oke, maunya dia begini, mauku begini, tengahnya di mana? Nah, itu kalau seandainya semua masyarakat Indonesia seperti itu, Mbak,
Tidak ada itu namanya Konflik. saling bully. Iya, saling lapor-laporan ya kan. Somasi. Aduh, somasi hal-hal yang receh cuman karena komen-komenan di Instagram. Wah, itu nggak ada tuh yang begitu. Mahal ya. Akhirnya urusan pakai pengacara lah. Media capek ya. Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya juga akhirnya berpengaruh kepada, bukan berpengaruh ya, dampak dari kebiasaan komunikasi yang sebenarnya kurang beretika itu tadi. Yes. Karena mungkin dari rumah juga nggak terpapar dengan itu. Orang tuanya juga mungkin clueless gitu ya. Saya pikir saya sudah mendidik dengan benar, gitu. Tapi dia lupa misalnya anaknya suruh bohong, bilang aja papa nggak ada. Itu kan sesuatu yang sebenarnya dari awal anak ini sudah diajari untuk misalnya manipulasi gitu ya, atau tidak menyatakan yang sejujurnya. Itu semua adalah pendidikan buat dia gede. Betul. Nah itu bahaya, kadang-kadang kata-kata orang tua kita tuh suka lupa gitu. Iya. Anak itu nggak dengerin. Betapa orang tua ini sebenarnya jadi akarnya itu tadi, akar dari segala akar itu tadi, pola komunikasi seorang manusia itu dari orang tua juga. Selain lingkungan ya. Selain lingkungan. Jujur Mbak, ketika saya menjadi seorang ibu, ketika waktu anak pertama saya mulai bisa ngomong, saya mencoba mati-matian yang egonya itu tadi, bener. Karena menyampaikan instruksi ke anak perempuan sama anak laki-laki kan juga beda. Iya kan? Ke anak perempuan ketika kita ngomong, nggak usah anak perempuan sama laki-laki deh, anak-anak aja deh, instruksi harus satu jalur. Iya kan? Jangan membuat anak-anak berpikir rumit, gitu kan? Apalagi anak masih balita. Kalau itu kan orang tua pada umumnya kan mesti ngomong jangan lari-lari, iya kan? Tapi saya mencoba untuk berusaha itu refleks akhirnya kan, jangan lari-lari. Akhirnya saya menggunakan kalimatnya jalan aja, nggak usah terburu-buru. Kayaknya jauh lebih, oh iya mereka langsung jalan. Tapi kalau pakai kalimat jangan lari-lari, itu mereka makin lari-larian gitu ya. Iya, itu menarik, mentransformasi kata ya, istilah. Akhirnya kan jadi semacam sugesti atau afirmasi, ya kan? Oh ya, keren. Itu kayaknya saya juga memang butuh kesabaran ekstra, karena kalau misalnya orang dewasa yang saling ngobrol, jangan dimakan. Anak kecil kan makin apa sih? Boleh nggak sih dimakan? Ya, kenapa sih kok nggak boleh gitu ya? Dicobain kan sama mereka. Tapi kalau misalnya kita pakai kalimat, padahal itu karena itu pedas, jangan makan itu. Tapi kalau misalnya dijelaskan makanannya adik yang ini makanan mama karena ini pedas. Lain kan? Kan klarifikasi itu penting. Informasi jelas itu penting. Gak usah sama anak-anak, sama orang dewasa sekarang kayak gitu. Karena dari kecil nggak dibiasain. Betul. Jadi diajari pada saat udah gede. Ini susah kali ya. Temennya yang pusing. Iya, temennya yang diajak ngobrol yang pusing ya kan. Aduh. Oke deh, Mbak Santi, thank you banget. Kita ngobrol-ngobrol. Next kita akan ngobrol lagi, kita bahas tentang akar-akarnya tentang komunikasi ya. Ini penting banget soalnya. Terima kasih. Untuk segala kehidupan di segala lini kayaknya komunikasi pasti butuh, ya kan. Oke deh,